Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Syah Kuala. Hari ini saya melaksanakan PPL aksi 2 saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini kita ketemu lagi ya, di aksi 2 ini ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Minta bantuan untuk ketua kelas memimpin doa. Bisa masuk di depan, Sahrul. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sahrul ya. Anak-anak, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, Ibu absen dulu kalau begitu ya. Citra Anjas Puspita Sari, Eca Febi Celula Mayang, Mulyana, Sri Haryani, Rangga. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana ya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemarin kita sudah mempelajari teorinya ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tetapi sebelumnya Ibu ingin menampilkan gambar dulu. Oke. Di sini Ibu ingin menampilkan gambar persepsi di mana materi ini merupakan materi prasyarat kita untuk melakukan percobaan sederhana atau praktikum sederhana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke anak-anak, dari gambar yang Ibu paparkan ini ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya. Jadi pada gambar di atas terdapat 2 peristiwa yang dimana gambar yang pertama ialah kayu yang dibelah sebelum dibakar. Pada peristiwa itu proses pembakaran yang sama dengan laju reaksi, perubahan dari kayu menjadi abu. Pada laju reaksi, nah semakin kecil ukuran benda semakin cepat pula laju reaksinya, karena balok kayu lebih kecil ukurannya dari kayu gelondongan, maka kecepatan laju reaksi balok kayu pun lebih besar. Oke anak-anak, sekarang kita ke motivasi ya. Adapun manfaat laju reaksi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, banyak sekali contoh atau peranan laju reaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama misalnya dalam pembuatan kertas di pabrik ya. Bahan baku pembuatan kertas digerus terlebih dahulu untuk membuat kertas agar memperluas bidang sentuh sehingga campuran menjadi homogen dan reaksi berlangsung sempurna. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Ibu mengambil kadet 4.7 ya, kita akan melakukan praktikum. Yang pertama, setelah berdiskusi peserta didik dapat merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat melakukan praktikum dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum, peserta didik dapat mempresentasikan. Oke anak-anakku, pada kegiatan praktikum kali ini Ibu ingin menjelaskan sedikit
prosedur kegiatannya seperti apa ya. Yang pertama kalian nanti sebelum praktikum atau melakukan percobaan, kalian nanti akan berdiskusi dan merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terus nanti ibu bagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD di situ ada semua ya. Terus yang selanjutnya kalian nanti melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan nanti kalian bisa mempresentasikan hasil dari percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ibu ingin memperlihatkan gambar yang ibu paparkan di slide ibu ya. Bagaimana gambar yang ibu tampilkan ini, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, jadi pada gambar sebelah kanan itu terdapat tablet yang berupa serbuk yang dilarutkan dalam air dan waktu larut yang diperlukan ialah 20 detik. Dan pada gambar sebelah kiri terdapat tablet dalam bentuk utuh yang dilarutkan dalam air dengan waktu yang diperlukan. Ibu ingin membagi kalian dalam kelompok ya anak-anak ya. Di sini ada kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4 ya. Ibu akan menentukan di mana mejanya untuk kelompok 1. Di sini kelompok 1, mohon perhatikan pembagian kelompok. Namanya kelompok 1 berarti di sini tempat duduknya. Ya, oke, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing sekarang ya. Untuk kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini tempat duduknya ya. Kelompok 3 apa? Dari kelompok 4 pengaruh suhu. Sekarang tiap kelompok menyiapkan alat dan bahan yang ingin dilakukan ya. Silakan perwakilan kelompok bisa mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan. Satu kelompok 2 orang. Hasil. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rijal beserta rekan saya Imam Al-Fadizah dari kelompok 1 yang dimana kami menguji atau mempraktikumkan tentang konsentrasi dan pada laju reaksi. Baik, di sini kami sudah menyiapkan 3 botol dengan takaran air cuka yang sama, yaitu 20 ml. Namun dengan baking soda atau baking powder yang berbeda ukuran atau takaran. Pada gelas pertama kami memasukkan baking powder hanya 1 sendok makan. Bisa ditunjukkan biar yang lain bisa lihat. Bisa dilihat perbandingannya ya. Dan pada tabung yang kedua kami memasukkan 2 sendok makan baking powder. Dan pada tabung yang ketiga kami memasukkan 3 sendok makan baking powder. 3 sendok makan, perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 3. Oke, selanjutnya Pada tabung yang pertama membutuhkan waktu 19 detik untuk berkembang dengan sempurna, dan dalam waktu 19 detik juga dia mampu menghasilkan balon dengan ukuran balon yang sangat kecil. Sedangkan pada tabung yang kedua dia membutuhkan waktu 29 detik untuk berkembang lebih agak besar, dengan waktu 10 detik udah berkembang secara maksimal. Dan pada tabung yang ketiga dia membutuhkan 35 detik untuk membesar seperti yang. Nah, ketika kita menggunakan air panas, maka kita membutuhkan waktu 25 detik untuk menghasilkan warna yang sangat pekat. Ya. Yang kedua, ketika menggunakan air netral, kita membutuhkan
membutuhkan waktu 45 detik untuk menghasilkan warna yang pekat. Percobaan yang ketiga yaitu menggunakan air dingin. Air dingin. Iya. Terus? Kita membutuhkan waktu 2 menit untuk menghasilkan warna yang pudar. Oke, 2 menit ya. Iya. Waktu yang sangat Warnanya, lama. ya. Semakin tinggi suhu maka semakin cepat larutannya. Ketika semakin rendah suhunya semakin lama juga reaksinya. Bahkan berhenti melakukan reaksi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kita duduk kembali di kelompoknya masing-masing. Oke, dari hasil praktikum kalian tadi ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat itu katalis. Ibu ingin menguatkan kembali yang konsentrasi ya. Konsentrasi semakin besar konsentrasi seperti yang kalian lakukan tadi itu, semakin cepat juga laju reaksinya. Selanjutnya pengaruh suhu. Semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksi. Tadi pada percobaan ada 3 ya tadi ya, menggunakan air panas, air normal, dan air dingin. Yang ketiga ada luas permukaan bidang sentuh ya. Semakin luas permukaan bidang sentuh maka laju reaksi semakin cepat ya. Tadi itu ada yang digerus dan ada yang dalam bentuk. Oke. Udah. Tanpa katalis ya, reaksi yang terjadi itu sangat lama. Ya, ditambahkan katalis pemutih ya. Reaksinya berlangsung berapa menit tadi? Berapa menit? 5 menit, kira-kira 5 menit ya untuk penambahan katalis ya. Selanjutnya, Ibu ingin refleksi dulu. Ya, bagaimana pelajaran kita hari ini setelah kita mempelajari tentang teori, tapi sekarang kita melakukan percobaan atau praktikum sederhana. Bagaimana menurut kalian? Menyenangkan. Karena kita melakukannya secara langsung. Secara langsung. Iya. Ya, tidak hanya teori tetapi praktek. Walaupun percobaan itu dilakukan secara sederhana ya. Kalaupun ada kekurangan boleh kalian tulis nanti ya. Oke, di bawah jawaban soal evaluasi. Oke, dikerjakan ini selama 10 menit. Sekarang udah setengah 2:55, berhenti pada jam 2 kurang 10 atau jam 1:50. Pakai kertas saja ya, ada 4 soal. Ya, silakan dikerjakan. Pakai kertas saja ya. Iya, Ibu. Evaluasinya ya, silakan. Ingin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita lakukan dari tadi itu ya. Silakan ya, silakan maju di depan, disimpulkan apa saja yang sudah kita lakukan. Oke, kesimpulannya dari 4-4-nya langsung ya, biar satu aja yang menyimpulkan. Yang tadi simpel, baik saya akan menyimpulkan dari hasil kita praktikum. Yang pertama yaitu pada konsentrasi. Jika kecepatan suatu zat semakin besar laju reaksinya, semakin besar pula dan sebaliknya. Jika konsentrasi semakin kecil, maka laju reaksinya semakin kecil. Yang kita ya, tepuk tangan ya untuk semuanya. Sudah disimpulkan apa saja yang telah kita lakukan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri ya, tapi alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, setelah menyelesaikan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya anak-anak, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari bab baru ya.
setengah